Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal mencalonkan diri pada pemilu Presiden Pilpres 2024. Rencana pencalonan itu telah dideklarasikan Prabowo dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Gerindra yang digelar 12 Agustus kemarin. Prabowo menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden karena didukung oleh para kader Gerindra. Dengan ini, saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia mencalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Prabowo dalam Rapimnas Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat 12 Agustus 2022. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Sebelum menyatakan kesediaannya maju sebagai capres, Prabowo mengaku telah mempelajari dan mendengarkan sikap para kader Gerindra, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD, hingga organisasi sayap partai. Menurut dia, segenap kader partai mengharapkan bersedia memenuhi permintaan mereka untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Saya siap terus berjuang untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia tercinta. Seluruh jiwa saya persembahkan untuk Ibu Pertiwi, ucap Prabowo. Jika rencana ini terrealisasi, pemilu 2024 bakal menjadi kali keempat Prabowo terlaga di panggung Pilpres. Sebelumnya, Menteri Pertahanan itu pernah menjadi peserta Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Namun, pada 3 kontestasi terdahulu, Prabowo belum berhasil menjadi pemenang. Berikut jejak Prabowo di 3 pemilu presiden. 2009 menjadi ajang Pilpres perdana bagi Prabowo. Sebenarnya, jelang Pilpres 2004, dia maju dalam konvensi calon presiden Capres Partai Golkar. Namun, Prabowo kalah dan konvensi dimenangkan oleh Wiranto yang berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Hengkang dari Golkar, Prabowo membentuk partai sendiri yang ia pimpin hingga kini, Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Dengan kendaraan barunya, mulanya Prabowo hendak mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN saat itu, Sutrisno Bachir, sebagai calon wakil presiden Cawapres. Namun pasangan ini sudah layu sebelum berkembang karena tak mampu memenuhi persyaratan kursi dukungan. Prabowo lantas berganti haluan dengan merapat koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai capres. Setelah melalui perundingan yang alot, Prabowo akhirnya legawa dipasangkan sebagai calon wakil presiden Megawati. Namun pasangan ini gagal meraih kemenangan. Megawati Prabowo harus puas dengan perolehan 32.548.105 suara, 26,79%. Pertarungan kala itu dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono yang mengantongi 73.874.562 suara atau 60,8%. Sementara pasangan Yusuf Kala Wiranto berada di urutan buntut dengan perolehan 15.081.81 atau 12,41%. 2014, 5 tahun berlalu, Prabowo kembali mencoba peruntungan pada Pilpres 2014. Saat itu,
Gerindra sudah tumbuh jauh lebih besar dibanding tahun 2009. Partai berlambang kepala Garuda itu berhasil memperoleh 73 kursi pada pemilu 2014. Meningkat pesat dari sebelumnya, 26 kursi. Penentuan capres-cawapres oleh Prabowo. Caimin dengan daya tawar yang lebih besar. Prabowo berhasil mewujudkan keinginannya mencalonkan diri sebagai presiden. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Gerindra masih mesra dengan PAN sehingga menggandeng Hatta Rajasa yang kala itu menjabat sebagai ketua umum partai berlambang matahari putih tersebut. Prabowo Hatta juga dapat dukungan dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Pasangan capres dan cawapres itu hanya punya pesaing tunggal, yakni Joko Widodo Yusuf Kala yang diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Nasdem, dan Hanura. Namun lagi-lagi Prabowo terpaksa menelan kekalahan dengan mengantongi 62.576.444 suara atau 46,85%. Prabowo Hatta kalah dari Jokowi Kala. Di pencalonan pertamanya sebagai presiden saat itu, Jokowi berhasil mendulang 70.997.833 suara atau 53,15%. 2019 tak menyerah. Prabowo kembali maju ke gelanggang Pilpres 2019. Pada pencalonan ketiganya, dia menggandeng Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta. Sandiaga juga merupakan rekan satu partai Prabowo di Gerindra yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai. Selain Gerindra, pasangan Prabowo Sandiaga diusung oleh 3 partai lainnya, yakni Demokrat, PKS, dan PAN. Saat itu, Prabowo lagi-lagi harus berhadapan dengan Jokowi. Pertahanan tersebut menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin. Pasangan Jokowi Ma'ruf diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan Hanura. Pilpres 2019 pun menjadi momen ketika Prabowo menelan kekalahan di Pilpres. Untuk kedua kalinya Prabowo gagal mengungguli Jokowi. Prabowo Sandiaga saat itu mendapat suara 68.650.239 atau 44,5%. Tertinggal jauh dari Jokowi Ma'ruf yang mengantongi 85.607.362 suara atau 55,5%. Kendati gagal tak lama, Gerindra merapat pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Prabowo bahkan dipercaya Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Setahun Kabinet Indonesia Maju berjalan atau akhir Desember 2020. Sandiaga Uno juga bergabung dengan pemerintahan dan ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Tama. 4 kali Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai jika Prabowo benar-benar mencalonkan diri di Pilpres 2024, maka jejaknya sebagai wajah lama di Pilpres bisa menjadi kelemahannya. Menutup kemungkinan masyarakat jenuh dengan pencalonan Prabowo. Dari sisi branding, personal branding, beliau bukan wajah fresh, jadi sosok yang sudah berkali-kali maju dan yang jadi lawan pertamanya adalah kejenuhan dari masyarakat, kata Yunarto kepada Kompas.com, Jumat 11/8/2022. Sementara kata Yunarto, di Pilpres mendatang diprediksi ada banyak wajah baru seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Boleh jadi masyarakat lebih memilih memberikan suara pada sosok baru tersebut ketimbang di figur lama yang telah berulang kali tampil di Pilpres.
Namun demikian, menurut Yunarto, berpengalaman di 3 kali pilpres juga bisa menjadi keunggulan bagi Prabowo. Setidaknya, Menteri Pertahanan itu punya pengalaman panjang dalam membangun komunikasi dan hubungan emosional dengan para pendukungnya. Ini yang tidak dimiliki oleh Ganjar dan Anies, ujarnya. Selain itu, memiliki partai yang besar dan solid juga mungkin menjadi keuntungan bagi Prabowo. Kader Gerindra diyakini bakal mendukung pencalonan pimpinannya itu. Lalu lanjut Yunarto, latar belakang sebagai orang yang pernah lama berkarir di militer juga bisa menjadi keuntungan bagi mantan Pangkostrat itu. Sebagian masyarakat masih melekat secara emosional. Kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru, kan ada ikatan emosional antara negara dengan latar belakang militer, ujarnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai jejak Prabowo di 3 pemilu. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.